Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para jamaah sekalian. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat isya secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Sebelum pemateri Kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Akan tapi sebelumnya bagi jamaah, himbauan dari DKM Masjid As-Sofia kepada seluruh jamaah sekalian, dimohon untuk senantiasa menaati dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama berada di area Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon untuk alat komunikasinya disilentkan atau dinonaktifkan terlebih dahulu demi kekhusyuan salat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat infak sedekah bisa melalui Masjid As-Sofia dengan cara menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan juga bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam program pengadaan buka puasa selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai Kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Ahmadi Usman. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Rifai MEI. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp863.000. Semoga amal infak sedekah para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Dan yang terakhir, bagi jemaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Ahmadi Usman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kaffa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jamaah hadirin salat isya dan salat tarawih Masjid As-Sofia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup napas di malam Ramadan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima 4 hari yang kita lalui dari Ramadan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Ramadan kita sebagai penyembuh hati kita, sebagai penerang pikiran kita, sebagai penguat hati kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini
sebagai bulan peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau kita merasakan betul bagaimana tentramnya ajaran Islam, bagaimana nikmatnya salat berjamaah, bagaimana indahnya hidup di bawah bayang-bayang Al-Quran, dan bagaimana indahnya hidup dengan cahaya ilahi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sepatutnya kita berterima kasih dengan mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini kita mendapatkan syafaat beliau yaumul qiyamah dan dipertemukan dengan beliau di surga Firdaus yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini enak dibaca, enak dihafal, nikmat ditadaburi, bahkan nikmat dibaca setiap waktu dan setiap saat. Ketika kita senang kita membaca Quran, maka bertambah kesenangan kita. Ketika kita sedih kita membaca Quran, maka hilanglah kesedihan kita. Ketika kita sulit kemudian kita membaca Quran, maka akan dimudahkan urusan kita. Dan ketika kita sakit kita membaca Quran, maka Allah ringankan penyakit-penyakit kita. Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang tidak perlu bagi kita untuk meragukannya lagi. Karena meragukan Al-Quran sama saja menghilangkan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Karena melarang Al-Quran masuk ke dalam hati kita, sesungguhnya kita telah melarang sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Maka kalau kita perhatikan bahwa para ulama banyak sekali berusaha untuk mengeksplor bagaimana cara berinteraksi kepada Al-Quran dengan cara yang paling baik dan yang paling menenangkan hati mereka. Kalau kita lihat Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adab fi Hamalatil Quran, beliau menjelaskan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu nikmatnya ketika hidup bersama dengan Al-Quran. Maka judul beliau bukunya Al-Adab fi Hamalatil Quran. Kalau kita lihat juga ada seorang ulama kontemporer menulis buku yang berjudul At-Ta'amul Ma'al Quran. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau ini adalah orang yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya hidup di bawah payung dan bayang-bayang Al-Quran. Yaitu kitab yang ditulis oleh pendahulunya yaitu Sayyid Qutb dalam kitab Fi Zilalil Quran. Ketika beliau merasakan nikmatnya hidup di bawah Al-Quran, maka saat itu kemudian beliau menulis sebuah judul buku yang sederhana At-Ta'amul Ma'al Quran. Di situ dijelaskan bagaimana perjalanan beliau lika-liku berhadapan dengan berbagai macam kehidupan. Tapi Al-Quranlah yang menjadi referensi dan sumber kehidupan. Dan kalau kita lihat penulis kontemporer lagi yang kekinian, yaitu Muhammad Hussein Ya'qub, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Al-Asrar Alal Muhibbin, rahasia para pencinta Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya beliau juga merasakan ada satu interaksi dengan Al-Quran yang sangat indah. Dan ini ditulis oleh beliau di dalam buku beliau. Beliau membagi bagaimana cara berinteraksi kepada Al-Quran dengan dua hal. Yang pertama al-adab az-zahirah, yang kedua al-adab al-batinah. Bahwa sesungguhnya cara berinteraksi kepada Al-Quran ada yang cara interaksinya secara zahiriyah. Dan ada cara berinteraksi secara batiniyah atau rohiyah. Maka pada kesempatan malam hari ini kami ingin mengulas sebagian dari apa yang ditulis oleh beliau. Bagaimana caranya agar kita memiliki sebuah interaksi dengan Al-Quran. Interaksi yang sangat indah. Interaksi yang membebaskan kita dari berbagai macam kungkungan dunia. Interaksi yang menjadikan hubungan kita dengan Allah
bukan hanya erat tapi semakin kuat. Interaksi di mana setiap manusia-manusia yang pernah berinteraksi dengannya dan interaksinya adalah baik, maka mereka adalah orang-orang yang berkualitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktsaru tamassukan wa ta'athuran bil Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kana khuluqu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Begitu indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena berinteraksi dengan Al-Quran sedemikian rupa. Hingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Sikap dan perilaku Rasulullah adalah Al-Quran. Bukankah kemudian kita harus memiliki cita-cita dalam hidup ini? Wan nas yuriduna ayataqaddamu fi hayatihim. Setiap manusia pasti menginginkan kemajuan di dalam hidup. Walakinnahum ta'atharu bi taqaddumil hadaril madi bin nisbati ila taqaddumil hadaril ruhi. Atau taqaddum al-hadari al-Qur'ani atau ar-Rabbani. Ketika kita melihat saat ini, kenapa kualitas kita di dalam kehidupan ini semakin hari semakin lemah. Jumlah kita mungkin banyak dan bertambah. Tapi kemudian suasana perjuangan-perjuangan yang kita lakukan semakin hari semakin lemah dan semakin rapuh. Barangkali yang kita inginkan adalah taqaddum al-hadari al-maddi. Lebih banyak bagaimana kita menginginkan ada kemajuan, tapi kemajuan hanya secara fisik, ya, daripada kemajuan-kemajuan yang sifatnya Rabbani, Qur'ani atau ruhani. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah litaqaddum hadhihi kulliha. Bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an adalah untuk kemajuan semuanya, baik kemajuan duniawi maupun ukhrawi. Tapi sesungguhnya kemajuan ukhrawi jauh lebih dominan hanya daripada kemajuan dunia. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana cara berinteraksi yang ditulis dalam kitab Al-Asrar 'alal Muhibbin Iz-Zahirah. Yang pertama, al-adabu fil qari. Ketika seseorang ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka interaksi yang pertama kali dilihat adalah siapa yang membacanya dan bagaimana dia membaca. Ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, huwa kalamullah, huwa laysa qaulul bashar. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan perkataan manusia. Maka jangan samakan antara kita membaca Al-Quran dengan membaca yang. Maka sikap seorang qari'ul Quran terhadap Al-Quran itu akan membangun sebuah kekuatan di dalam. Yang kedua adalah al-adab fi miqdaril qiraah. Bagaimana kita selalu berusaha untuk memiliki interaksi dalam beradab terkait dengan ayat Al-Quran yang kita baca. Ayat yang kita baca harusnya senantiasa menjadi batasan-batasan yang selalu kita lakukan. Sehingga jangan sampai Al-Quran kita baca setahun sekali, 2 tahun sekali. Tapi jadikanlah setiap hidup kita harus ada miqdarul Quran. Harus ada Al-Quran yang kemudian kita kadarkan dan kita ukur seberapa kita bisa menyelesaikannya. Karena Utsman bin Affan wa Zaid bin Thabit yakhtimuna al-Qur'ana kulla yaum Jum'ah. Utsman bin Affan dan Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lainnya selalu menghatamkan Al-Quran di hari Jumat. Artinya beliau selalu membuat target. La Jum'ata illa khatmul Quran. Tidak ada hari Jumat kecuali beliau melewati di situ beliau memberikan batasan untuk menghatamkan Al-Quran. Mungkin kita bisa menghatamkannya 1 bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali. Tapi bahwa ada miqdaruhu, harus ada target-target yang kita lakukan berkaitan dengan Al-Quran. Karena ini adalah interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan interaksi kita kepada manusia. Kalau kita berinteraksi dengan orang tua, mungkin ada yang berinteraksi setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Tapi dengan Allah, jangan buat jarak dan jangan buat lama antara kita dengan Allah. Karena hati kita begitu lemah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkomunikasi dengan kita. Dan dengan Quran inilah Allah ingin mengajak kita untuk berkalimat dan berinteraksi. Kemudian yang ketiga adalah at-tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Karena dengan tartil ini, selain kita mendengar dari apa yang kita baca, kita berusaha untuk memahami dari apa yang kita baca.
dan kita berusaha untuk meresapi setiap huruf-huruf yang kita baca. Maka dengan tartil inilah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala membaca dan mendengarnya, dan kita mendapatkan pahala untuk menghayati dan memahami setiap huruf-hurufnya. Kemudian yang keempat adalah al-buka, bahwa sesungguhnya di antara salah satu cara berinteraksi kita kepada Al-Quran, ketika ada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menangis, menangislah karena Allah. Biarkan tetesan air mata kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar itu menjadi penjegah kita dari api neraka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan kita menangis dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berinteraksi kepada kita dan kemudian kita menangis, sungguh kita memahami apa yang Allah sampaikan. Sungguh kita memahami apa yang sesungguhnya harus kita pahami. Kemudian ayyura'iyal haqqal ayat. Perhatikan dari setiap ayat-ayat yang ada. Ada ayat-ayat sajadahnya, ada ayat-ayat saktahnya, ada ayat-ayat wakafnya dan ayat-ayat yang bersifat wassalnya. Perhatikan setiap dari mereka. Karena itu adalah adab zahirah kita terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir adalah al-asrar bil qiraah. Kita selalu berusaha untuk memperbanyak bacaan Quran dengan cara menyembunyikannya. Namun jikalau kita memiliki keimanan dan kekuatan kepada Allah tanpa ada keriaan, silahkan kita membacanya dengan jahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan keikhlasan kita dalam setiap bacaan-bacaan kita. Kemudian yang terakhir, bahwa di antara hal yang harus kita jaga adab kita berkaitan dengan batiniyah kita, yang pertama adalah fahmu azamatil kalam. Kenali bahwa yang kita baca itu memiliki kemuliaan dan keagungan di sisi Allah. Maka hargai Al-Quran yang kita baca. Jangan sampai Al-Quran yang ada di hadapan kita tidak kita agungkan dan tidak kita muliakan. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita ketika kita tidak mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh kita tidak memiliki adab atau akhlak secara batiniyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah at-ta'zimul mutakallim. Agungkanlah Allah. Muliakanlah Allah. Jadi kalau kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang keagungan Allah, maka tambahkanlah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan di dalam. Yang ketiga adalah hudurul qalbi wa tarku haditsin nafsi. Hadirkan hati kita dan hilangkan apa yang menjadi bahasa-bahasa pikiran kita. Ketika kita membaca Quran, jangan biarkan perasaan dan pikiran kita berjalan di atas ayat-ayat Allah. Hadirkan hati kita di atas ayat Allah. Karena ketika kita hadirkan hati kita dengan ayat-ayat Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan pemahaman kepada kita. Dan yang selanjutnya adalah at-tadabbur wa tafahum. Mari kita berusaha untuk bertadabbur dan tafahum. Karena itu merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Al-Quran yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita lebih berinteraksi dengan Al-Quran, dengan adab-adab kita, agar kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Terutama di bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.